Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat Sumeneb Press Club. Tanggal 21 April selalu menjadi momentum bagi kita untuk memperingati Hari Kartini. Kartini bukan hanya sebagai sosok di masa lalu, akan tetapi ia telah menjadi inspirasi, ide bagi perjuangan kesetaraan kaum perempuan. Karena itu, di setiap tanggal 21 April, kita bukan sekedar merayakan atau bernostalgia tentang perjuangan Kartini. Akan tetapi, nilai-nilai perjuangan itu telah menjadi spirit bagi kaum perempuan untuk maju. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Dr. Elia Fardasa, yang biasa dipanggil dengan Bu Elia ya. Nah, kenapa saya Sumeneb Press Club itu dalam rangka Hari Kartini ini ingin berbincang-bincang dengan Dr. Elia? Karena bagaimanapun kesehatan ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Kalau dulu Kartini melalui surat-suratnya punya semangat, punya cita-cita ingin memajukan perempuan, maka sebenarnya bidang kesehatan itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kemajuan masyarakat. Nah, Bu Eli, nah ini siap. Saya tuh ingin memanggilnya langsung dengan Bu Eli, tetapi kalau di dinas kesehatan ini dipanggil Dokter Eli gitu. Tapi karena pengen akrab gitu ya, SKSD, sedikit SKSD nih. Nah, Hari Kartini bagi Bu Eli apa ya? Pastinya ya, dengan Kartini kita adalah semangat kita sebagai kaum wanita adalah bahwa kita tuh bisa. Kita bisa, bahwa kita juga punya setara kesetaraan gender, kita bisa, bahwa perempuan itu tidak kalah juga dengan para kaum laki-laki. Jadi kita juga bisa. Jadi contoh nyatanya adalah di kesehatan ini ya, kalau kita melihat ya, tenaga kesehatan kita ini banyak yang perempuan-perempuan, Pak. Perempuan, iya. Pastinya itu, karena dari dokter juga kita sudah merata di Kabupaten Sumeneb itu banyak dari para wanita, juga dari semua profesi yang ada di kesehatan, ya. Jadi dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, semuanya sudah banyak yang perempuan ya. Dan itu menunjukkan bahwa kesetaraan pada wanita di tenaga kesehatan itu sudah merata. Kesetaraan bukan hanya dalam kesempatan kerja ya, tetapi dia berperan untuk melayani masyarakat. Pastinya. Karena tidak dipungkiri bahwa ujung tombak kita contohnya di desa. Kita punya bidan desa. Jadi kan sudah pasti bahwa rata-rata pertama kali melakukan suatu pelayanan itu pastinya di desa. Ya, jadi alhamdulillah kita di ujung layanan kita ini adalah bidan desa yang notabene adalah seorang wanita. Jadi ini menunjukkan bahwa power of woman, gitu ya. Jadi memang ada gitu ya. Jadi memang kita nih butuh kekuatan wanita untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalau kami di kesehatan pastinya hubungannya sama ibu dan anak. Kenapa saya fokus pada ibu dan anak? Seperti kita ketahui bahwa cikal bakal kehidupan ini dari kita generasi muda ya. Kalau generasi kita dari usia dini sudah merupakan generasi emas, insya Allah pasti kedepannya dia adalah generasi emas yang hebat. Kalau sudah kesehatannya terpenuhi dengan baik dari dini, dari kecil, dari bayi baru lahir sampai dia remaja putri, bahwa tertata kesehatannya, kualitasnya, kesehatannya baik, insya Allah dia menjadi generasi yang emas. Generasi emas tahun 2045. Berarti kalau kesehatan kita terbebas dari stunting ya. Contohnya itu kalau berarti 2045 kita berharap bahwa Indonesia benar-benar Indonesia emas. Itu. Bu Eli ini kan masih sekitar 2 bulan ya. 21 Maret ya kemarin ya. 21 Maret ya. 21 Maret berarti belum 1 bulan. 1 bulan masih. 21 Maret ketemu sama 21 April ya. Pas ya. Nah, di dalam 1 bulan ini ada tidak kalau Pemkab kita, pemerintah Kabupaten Sumeneb itu kan tagline-nya hari ini Bismillah melayani, gitu ya. Ada tidak arahan khusus dari seorang bupati kepada Bu Eli bagaimana pelayanan kesehatan itu mesti diberikan pada masyarakat? Oh, pasti. Ya. Jadi pasti adalah penguatan kami di internal.
Nah, jadi baik dari dinas kesehatan maupun jajaran puskesmas adalah penguatan di internal, pastinya penguatan dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat juga. Jadi kita penguatan dari sisi diri kita sendiri secara manajemen maupun SDM, dan juga kita memberikan pelayanan ke masyarakat juga pastinya harus lebih baik, ya, lebih baik dan lebih baik lah. Kita nggak pernah mengenal kata yang mundur, kita harus lebih baik hari demi hari. Ya. Dan juga pastinya program-program prioritas itu arah dari Bapak Bupati, karena kita memang beberapa program prioritas harus kita laksanakan. Jadi beberapa contoh kayak stunting kita targetnya, kita berharap ya tahun 2024 ini stunting kita bisa lebih turun daripada tahun sebelumnya. Habis itu bagaimana penemuan kasus TBC yang berkorelasi dengan ditemukannya banyak tapi diobatinya juga banyak dan berhasilnya juga banyak. Jadi itu harus juga TBC juga menjadi program prioritas nasional. Dan juga angka kematian ibu dan bayi. Jadi bagaimana kita keselamatan ibu dan bayi harus kita prioritaskan, bahwa nanti angka kejadian itu tidak banyak di Kabupaten Sumeneb. Walaupun kita dengan kondisi kepulauan, tapi kita harus kuat. Walaupun kita kepulauan, kita harus kuat dalam sistem rujukan, dalam sistem pelayanan kita harus kuat. Nah, saya potong dulu, boleh, tentang kepulauan. Kepulauan ini kan hampir setiap tahun itu selalu dikeluhkan ya, pelayanan kesehatan ya, terutama ya selalu ada berita gara-gara terlambat penanganan ada ibu yang meninggal, ada ibu. Nah, di dalam eranya Bu Eli ini, apa kira-kira yang akan dipersiapkan untuk kan ketika kepulauan kita ada yang namanya rumah sakit Abuya ya, dan juga kita sebenarnya bisa mengaktifkan puskesmas ya, yang lebih memaksimalkan. Kalau Bu Eli sendiri, artinya ketika berbicara pelayanan kesehatan di kepulauan, apa yang akan dilakukan? Pastinya adalah penguatan SDM secara kompetensi, itu jelas, itu dalam internal kita sendiri. Yang kedua adalah penguatan lintas sektor, khususnya adalah sistem rujukan kita. Nah itu juga harus. Jadi bagaimana tata kelola rujukan dari puskesmas, tata laksana rujukan tindak lanjutnya ke rumah sakit Abuya pun maupun nanti atau ke rumah sakit, itu harus kita kita manage sebaik mungkin. Mungkin selama ini mungkin ada yang belum terkomunikasikan dengan baik. Kita ada yang tetap perlu diperbaiki gitu. Iya. Maksudnya belum terkomunikasikan dengan baik. Jadi memang harus ada saling berbantu antar lintas sektor. Jadi nanti bagaimana kita melibatkan kecamatan, melibatkan desa itu harus. Intinya adalah begini. Juga kalau saya melihat kalau ngomong kepulauan juga dinas perhubungan ya. Kalau kapalnya tidak memadai juga. Jadi memang gini, kesehatan tuh harus ditekankan bahwa kita tuh nggak bisa sendirian. Karena memang harkat hidup kita ini kan kebutuhan dasar kesehatan. Jadi memang harus banyak yang terlibat. Nah itu yang memang harus kita benih. Jadi memang kemarin itu memang upaya kami ya adalah saya selalu menekankan penguatan di dalam bagaimana kita juga peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor. Itu yang harus penting bagi kami. Dan satu lagi, perbanyak inovasi di puskesmas. Tapi kan persoalan ego sektoral itu kadang menjadi satu penyakit laten ya. Nah sejauh ini maksudnya kan ini juga butuh trik juga ya. Butuh strategi ya, karena di mana-mana salah satu penyakit laten yang mengganggu koordinasi itu adalah ego sektoral gitu ya. Bu Eli, ada mungkin apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi ego sektoral ini? Jadi saya ini sebelumnya adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kaitannya saya hubungan dengan lintas OPD selama ini saling berkaitan. Dan saya sudah belajar dari situ apa sih trik-trik yang harus saya lakukan. Jadi pengalaman saya di bidang kesehatan masyarakat itu membuat saya belajar, oh permasalahan kita di kesehatan ini seperti ini. Bagaimana kita harus memperlakukan lintas sektor seperti apa. Bagaimana kita membangun hubungan, intinya kita harus membangun hubungan yang baik. Intinya harus membangun hubungan baik dengan lintas sektor itu harus kita utamakan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan secara bersama itu bisa kita lakukan. Kalau misal ada yang bandel disuntik aja ya? Nanti saya mau ngomongin Pak Zes. Atau Pak Yono. Nah, ada satu lagi ketika berkaitan dengan yang namanya kepulauan masih ya, tentang ambulan laut ini. Kan kalau Presiden Jokowi punya tol laut gitu ya, dengan istilah kapalnya itu yang dari pulau ke pulau. Tapi kalau pelayanan kesehatan ada beberapa hal yang misal terutama
ketika berkaitan dengan orang yang meninggal dunia di Kepulauan. di luar, akhirnya dibawa ke pulau gitu. Hmm. Nah kan ini sejauh ini juga dirasa kurang maksimal sih. Bu Elise sendiri melihat persoalan-persoalan misalnya ambulan laut kan ini persoalan mendasar juga ya. Kalau sampai ya sekali lagi kalau sampai ini ego sektoral bisa-bisa ada mayat yang terapung terus. Nah, bagaimana dengan persoalan ambulan laut ini gitu ya? Jadi gini, jadi kita melihat tupoksi kita dinas kesehatan dulu nih. Jadi sistem kita ranah kami di mana untuk rujukan ini juga. Jadi apakah ranah kami itu juga memang butuh duduk bareng. Jadi apa yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa kami minta bantuan itu harus kita sampaikan bersama. Jadi memang jujur permasalahan kami masih sistem rujukan terutama di kepulauan. Dan dalam beberapa waktu ini kita sudah rapat ya dengan lintas OPD. Kemarin sempat bincang-bincang ringan lah dengan beberapa OPD yang terkait dengan ini sistem rujukan ini. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ini kita berusaha mencari konsep yang baik ya. Karena kalau jujur kalau di kami itu di bidang kesehatan yang pastinya harus dengan tupoksi kami dan kami tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang ada. Tapi bagaimana kita bisa mensiasati dengan aturan, dengan segala masukan itu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Permasalahan itu ya. Jadi memang saya harus belajar mapping dulu ini. Nah, jadi saya berusaha, ini kan saya masih anggaplah kita masih belajar ya. Jadi memang apa-apa itu yang menjadi prioritas utama saya juga harus saya mapping ya, diinventaris. Jadi nanti hubungannya sama rujukan itu seperti apa, kita akan mesti butuh masukan, butuh duduk bareng untuk bisa menyelesaikan ini. Tapi itu menjadi prioritas saya. Jadi bagaimana kita ke pemerataan akses layanan baik di daratan dan kepulauan itu bisa sama dan selaras. Kalau kemarin Pemkab juga meluncurkan yang namanya Bus Damri Perintis ya dalam upaya untuk pemerataan akses yang itu ya. Tentang Bu Eli, saya ingin terutama ini yang sebenarnya tidak semua kabupaten bisa melaksanakan, tapi Sumeneb ternyata melaksanakan UHC gitu ya. Seperti apa sebenarnya UHC ini? Saya banyak ditanya orang, Bu Eli. Artinya ditanya bahwa katanya gratis, cukup bawa KTP. Tapi kok ketika katanya ini, ya atau mungkin karena mereka tidak tahu, atau mungkin karena kurang pemahaman gitu, bagaimana sebenarnya program UHC itu diperuntukkan untuk masyarakat. Karena yang seperti kita tahu tidak semua kabupaten masih bisa melaksanakan UHC. Nah, dan alhamdulillah Kabupaten Sumeneb ternyata sanggup melaksanakan UHC itu. Nah, sebenarnya seperti apa? Artinya ketika ada masyarakat yang sakit lalu ingin ber-UHC misalnya gitu. Gini. Jadi saya jelaskan lagi, ini program Bapak Bupati dan alhamdulillah Sumeneb ini mungkin tidak sedikit ya kabupaten di Indonesia yang melakukan program ini. Ini terobosan Bapak Bupati, bagaimana Bapak Bupati ini benar-benar peduli kepada masyarakat Sumeneb. Jadi gini, semua memang gratis, semua memang dilayani, tapi ada syaratnya. Satu, pasti orang Sumeneb. Ya. Itu ya, itu satu dah. Itu kunci penting yang perlu dicatat itu orang Sumeneb. Pasti orang Sumeneb. Karena membiayai kan Kabupaten Sumeneb. Jadi pasti orang Sumeneb. Orang Sumeneb itu KTP-nya Sumeneb. Artinya kalau saya lahir Sumeneb tapi KTP-nya Surabaya sudah tidak bisa. Enggak lah. Kan kita kan yang membiayai kan Sumeneb. Nah, gitu ya. ini utamanya ya. biar juga clear. Jadi teman-teman yang kelahiran Sumeneb tapi sudah KTP-nya tidak di Sumeneb, itu nggak bisa. Kalau pulang ke Sumeneb terus mau ber-UHC itu tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, jangan provokasi yang lain. Jadi itu yang pasti itu. Dan yang kedua dia dalam kondisi sakit. Iya. Jadi kalau mamanya sehat, ya bersyukurlah kalau kita sehat kan nggak perlu dirawat. Jadi yang pasti intinya benar itu. Kalau slogannya Mbak Bupati datang ke puskesmas Mbak KTP dalam kondisi sakit, ya pasti dilayani. Akan dilayani gitu. Kalau nggak sakit dalam butuh layanan apa? Ya kan, kalau nggak sakit kan, jadi gini, kalau cuma hanya untuk pemeriksaan kesehatan yang tidak terkaitan dengan sakit, itu tidak diatur dengan UHC. UHC ya, gitu kalau jadi misal sakit cuma pemeriksaan. Kalau sakit panu ya. Kalau sakit panu pun dan terindikasi itu sakit, itu bisa ber-UHC. Panu pun kan ada diagnosa. Oh ya. Katanya panu aja. Tapi kan secara kedokterannya kan juga ada. Nah, gitu namanya. Ya guyonan panu ini kan sebenarnya waktu SMA saya itu punya teman. Jadi tidak masuk. Ketika ditanya,
Oh tidak masuk, sakit kan? Sakit panu. Iya, tapi kok bisa lari? Ya karena sakit panu. Jadi intinya apapun yang terindikasi diagnosa melakukan suatu penyakit itu bisa. Bisa. Tapi kalau nggak sakit ya bersyukurlah kita nggak sakit ya, jadi tidak perlu ke puskesmas. Tapi kalau untuk pemeriksaan untuk check up itu memang tidak tercover. Oh check up ya. Jadi pemeriksaan kesehatan cuma untuk melihat pemeriksaan kesehatan, tapi selama tidak terindikasi dia sakit ya nggak bisa. Oh. Kan karena kan kalau obat tetap gratis ya? Kalau sudah dilihat di rentetan terdiagnosa sakit dan butuh obat itu gratis. Intinya kalau satu paket itu Pak Zez. Jadi kalau siapapun masyarakat Sumeneb yang sakit dan butuh pengobatan, dia butuh obat itu sudah satu paket. Jadi tidak terpisah-pisahkan antara kalau sudah sakit obatnya lain bayar enggak. Gitu nah, ya. Itu yang ini pernyataan kepala dinas loh. Jadi kalau ada teman-teman nanti silakan tanya ke saya. Sakit ya, misal sakit datang ke puskesmas, ya tinggal tunjukkan KTP dan memang sakit. Terus yang kedua, yang ngadu sakit. Kalau ya sakit hati jangan. Gitu. Bahaya dong itu. Berbahaya itu. Nah, tetapi kalau nanti ada petugas yang masih mungkin tidak mau melayani, kalau ada ya, kalau ada itu silakan. Ya di anu aja. Bahwa saya terbuka kok, saya nomor telepon saya mungkin juga pada yang tahu. Nah, ini Bu Eli ya. Nah, ini terkait aduan, ya kan? Segala program itu selalu ideal di atas meja, tetapi di lapangan itu ya pasti ada kekurangan lah, entah miskomunikasi, entah mungkin kekurangan persyaratan, entah mungkin jalan yang rusak juga ya. Misalnya, nah maksud saya kan selama ini kalau ada orang pelayanan kesehatan itu tidak memadai, biasanya kan jadi ramai. Kenapa ramai? Karena masyarakat juga bingung. Ketika masyarakat tidak dilayani atau mungkin kurang persyaratan itu akhirnya jadi ramai, dan karena ramai kebingungan ngadu, yang ngadunya salah satunya ke media. Ke media. Nah di media juga menjadi ramai. Kenapa? Karena belum tentu menemukan solusinya. Nah kalau Bu Eli ini ada nggak nanti program tentang nomor aduan kayak atau mungkin posko pengaduan tentang persoalan-persoalan di pelayanan kesehatan? Itu ya, siap. Jadi sebenarnya di puskesmas tuh ada wadah untuk layanan masyarakat tuh ada. Cuma mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Ya itu PR saya. Jadi saya kan bilang harus ada penguatan internal di saya. Jadi jujur nanti mungkin memang perlu dievaluasi. Karena memang kita dalam proses itu memang selalu saling mengevaluasi ya. Kita memang PR kita adalah bagaimana peningkatan layanan ke puskesmas itu ada salah satunya evaluasi. Ini masukan bagus karena memang saya juga baru mempelajari seperti apa permasalahan-permasalahan di Dinas Kesehatan maupun jajarannya. Jadi memang sebenarnya memang ada, cuma optimal aktifnya apa tidak itu memang harus dievaluasi. Ya, itu. Jujur di kami pun juga ada, cuma mungkin gini ya. Kami ada website sebenarnya. Tapi memang itu jadi PR kita karena tidak mungkin semua orang bisa kan masuk ke website. Apakah tidak semua orang bisa buka komputer? Bagaimana dengan orang yang bisa apa tidak, kan kita nggak bisa ya. Yang teknologinya mungkin canggih apa mungkin mampu ya. Jadi memang masukan dari Pak Zez nanti jadi masukan untuk kami bagaimana akses untuk pengaduan ini lebih bisa praktis, lebih praktis dan bisa terakomodir lah ke masyarakat itu. Dan tentunya lebih cepat gitu ya. Jangan sampai kita mengadu hari ini minggu depan. Jadi ini PR saya ya. Itu benar-benar itu PR saya. Jadi memang nanti ya PR saya adalah permasalahan-permasalahan di ada saya ini adalah mungkin kita menciptakan inovasi-inovasi yang ada di Dinas Kesehatan. Dan inovasi itu berkorelasi dan berhubungan dengan aplikasi kelihatannya. Karena era yang kita adalah era digitalisasi. Digitalisasi yang bisa diakses untuk semua orang. Semua orang. Itu yang itu juga PR-nya. Jadi satu sentuhan orang bisa bisa mengetahui semua tentang dunia kesehatan. Itu PR saya. Itu mungkin harapan kami nanti kita lagi proses ini memang salah satu yang proses yang akan kami kerjakan adalah kemudahan akses perizinan. Jadi bagaimana ini kita lagi proses bikin aplikasinya. Jadi semua orang yang membuat perizinan di Dinas Kesehatan itu mau tahu tentang bagaimana proses perizinan yang sudah dilakukan. Itu inovasi, mohon bantuannya nanti, mungkin doanya juga. Kami memang berharap banyak inovasi yang bisa kita lakukan dalam permasalahan di kesehatan. Semoga inovasi itu juga bisa
digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Oh gitu. iya, Jangan pastinya. ya jangan sampai kita berinovasi masyarakatnya Nggak masih nggak ngerti. Mudah-mudahan Iya. makanya kemudahan akses. Kemudahan akses. Yes, kemudahan akses. Bu Eli, ini mungkin sudah hampir 30 menit ya. Dibatasi ya. Iya. Karena memang ada lanjutan ini kegiatan. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam evaluasi itu kan akan selalu ada kekurangan dan perbaikan itu ya. Nah, terutama tentang pelayanan-pelayanan ini. Apakah seorang kadis itu boleh menjatuhkan sanksi kalau misal ada, misal ya, tiba-tiba ke tenaga kesehatan berulang kali dilaporkan, diadukan, ini tidak baik. Apakah seorang kadis boleh ya memberikan semacam apa ya, punishment ya? Jadi sebenarnya apa namanya ada prosedurnya. Prosedurnya. Yang biasanya kalau itu dari puskesmas, pastinya dari lewat kepala puskesmasnya dulu. Nanti dilaporkan ke kami, nanti kita ada tim. Jadi kita nggak bergerak sendiri. Jadi ada timnya untuk bisa mengevaluasi. Kalau memang ada yang permasalahan yang memang lebih lanjut kan kita bertahap, Pak Jess. Jadi lewat kalau ini level puskesmas ya, puskesmas dulu, kepala puskesmasnya nanti laporan secara peraturan perundang-undangan ada. Jadi memang nanti hanya kepala dinas sebagai apa itu ada di situ. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Betul. Jadi memang semuanya nggak bisa langsung asal-asalan. Semuanya kan saya bisa dimarahin orang dong kalau soal tidak ada aturan ya. Jadi memang apa namanya? Jadi mas semua itu harus ada regulasinya. Jadi nggak bisa asal-asal aja gitu. Ya, itu Pak Jess. Oke lah, ini karena sudah hampir 30 menit. Karena Bu Kadis ini kan harus. Oh ya. Kata-kata terakhir. Apa? Closing statement ya. Jadi bukan closing perpisahan ini. Kita lanjut lagi suatu saat nanti. Suatu saat lanjut lagi karena yang namanya evaluasi, aspirasi dan juga mungkin masukan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan tetap diperlukan ke depannya. Karena bagaimanapun selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan itu juga menjadi penentu bagaimana indeks pembangunan manusia satu kabupaten. Bahkan harapan hidup itu juga bergantung kepada pelayanan kesehatan itu. Semakin tinggi harapan hidup berarti semakin maju dan baik satu masyarakat itu. Untuk penutup di hari Kartini ini, saya kira kita semua mesti mendengarkan apa motivasi seorang Dr. Eli atau Bu Eli ini menjadi perempuan yang tidak mudah ya. Bagi saya perempuan mencapai jabatan kepala dinas, walaupun di berbagai negara sudah banyak ya, jadi presiden juga ada yang jadi presiden ada, tapi kan setiap perjalanan itu saya kira mesti kita belajar kepada Kartini kita yang ada di samping saya. Bu Eli ini kan Kartini modern gitu. Benar. Yang saya sampaikan bahwa yakinlah bahwa kita bisa, itu pasti. Selama kita yakin kita bisa, dengan ikhtiar, dengan keyakinan, dan pastinya dengan usaha, kita pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mimpi-mimpi itu bisa kita raih kalau kita selalu berusaha dan yakin kalau kita bisa. Intinya adalah niatnya, ikhtiarnya, dan pasti doa. Jadi saya yakin perempuan bangkit, Indonesia maju, Sumenep jaya. Jaya. Oke. Ingat, perempuan bangkit, Indonesia maju, Sumenep jaya. Gitu. Gitu. Mungkin itu sobat Sumenep Press Club, perbincangan kita tentang Hari Kartini dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Dr. Elia Fardasa. Semoga perbincangan ini memberikan satu semangat baru bagi kita untuk maju, semangat baru untuk lebih sehat dalam menjalani kehidupan. Sehingga Sumenep yang maju itu adalah Sumenep yang sehat. Kalau sudah sehat, maka kita akan maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita, Jess. Siap.